Hukum PDIP, Gayus Lumbun, meminta Komisi Pemilihan Umum menunda penetapan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024. Gayus mengatakan saat ini masih ada gugatan yang dilakukan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU karena telah meloloskan pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Saya lanjutkan, ya mantap ya, bahwa hasil putusan dismisal PT UN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak. Celah hukum ini bisa ditegak negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita. Bahwa apa yang kami mohonkan itu hanya berbeda. Tentu kalau kita menyampaikan apa yang diputus di MK, maka akan sangat berbeda karena MK itu menyidangkan mengenai hasil proses pemilu. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, bahwa hukum ini tetapi satu di MK, satu di PT UN. Kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya. Baik, apakah ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang. Ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai bestur handelingan dalam bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang dengan ketentuan lain, yaitu apakah ada onrechtmatig overheidsdaad, itu bahasa hukum, yang terjemahnya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang dalam proses pemilu. Nah, kami mengejalan ini. Oleh karena itu, kalau yang satu undang-undang ke PT UN ada pelanggaran-pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya, juga kalau proses pemilunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses, kami adalah kepada orangnya, yaitu gestir dengan tadi, yaitu KPU dalam hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Nah, kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum prosesnya bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang Ada sebelah sini Pak Desa. Pak Eko.
Selamat sore teman-teman pers yang sudah berkenan hadir untuk mendengarkan statement kami yang tadi siang baru mendapatkan putusan dari PT UN dalam putusan dismisal yang disebut dengan tegas bahwa putusan ini menyatakan melanjutkan proses persidangan dengan lebih dahulu membentuk hakim yang nanti akan bisa memberi keadilan terhadap apa yang kami mohonkan. Pemohon juga tadi datang dari KPU, termohon juga datang dari KPU yang juga menyampaikan beberapa hal. Kira-kira setelah hakim memperbandingkan seluruh argumentasi dari pemohon maupun termohon, kurang lebih ya. Saya lanjutkan, ya mantap ya, bahwa hasil putusan dismisal PT UN hari ini memberikan harapan besar bagi kami untuk nantinya pada proses persidangan apa yang telah diputuskan kami dianggap layak untuk dilanjutkan tadi, menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita. Bahwa apa yang akan kami mohonkan itu hanya berbeda tujuan ya. Tentu berbeda. Kalau kita menyampaikan apa yang diputus di MK, maka akan sangat berbeda karena MK itu menyidangkan mengenai hasil proses pemilu. Ada satu lagi yang perlu kita tahu, bahwa hukum ini kan bercabang-cabang dengan tujuan yang berbeda-beda, tetapi dengan dasar yang sama, yaitu undang-undang. Ada yang mempersoalkan proses pemilu ini, apakah ada pelanggaran. Itu juga di PT UN, satu di MK, satu di PT UN. Kami berbeda. Kami mencoba untuk menelusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU. Ya. Baik, apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang menyimpang. Ini tugas kami. Sehingga apa yang kami ajukan adalah satu proses yang bermuara kepada apa yang disebut sebagai bestur handlingan dalam bahasa hukum administrasi. Apa ada kekuasaan pemerintahan yang menyimpang dengan ketentuan lain, yaitu apakah ada onrechtmatig overheidsdaad, itu bahasa hukum, yang terjemahnya adalah apakah ada perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa yang menyimpang dalam proses pemilu. Nah, kami mengejalan ini. Oleh karena itu, kalau yang satu undang-undang ke PT UN ada pelanggaran-pelanggaran apa sehingga hasil pemilunya berubah atau ada konflik lainnya, juga kalau proses pemilunya melalui pandangan yang apakah ada pelanggaran proses, kami adalah kepada orangnya, yaitu bestur handlingan tadi, yaitu KPU dan hal ini melakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Nah, kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertib hukum, supaya hukum itu bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, ya tidak begitu utuh, karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara, yang akan menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran. Itu kira-kira. Maka dalam saat ini pun saya menyampaikan kepada publik, Amicus Curiae silahkan mendukung proses hukum yang diadakan di PT UN. Seluruh elemen yang akan melakukan persahabatan untuk menegakkan negara hukum ini, Amicus Curiae silahkan kembali hidup untuk bisa mengingatkan, bisa memberikan dukungan kepada proses pengadilan di KPU.
Mungkin teman-teman lain ada yang berpendapat lain, silahkan Pak Dev untuk menyampaikan. Tim Liputan, Surabaya TV.